Sejarah RSUP Sanglah hingga menjadi RSUP Prof. Dr. IGNG Ngurah berdiri pada tanggal 30 Desember tahun 1959 di Denpasar, Bali. Pembangunannya merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia sebagai bentuk bantuan pasca kemerdekaan. Awalnya rumah sakit ini memiliki kapasitas sekitar 154 tempat tidur dan berfungsi sebagai rumah sakit umum untuk masyarakat Bali. Seiring waktu, RSUP Sanglah berkembang menjadi rumah sakit rujukan utama di Bali dan Nusa Tenggara. Pada tahun 1962, rumah sakit ini memulai berperan sebagai rumah sakit pendidikan, terutama setelah berdirinya Universitas Udayana. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menjadikan RSUP Sanglah sebagai tempat pendidikan dokter dan dokter spesialis. Statusnya meningkat menjadi Rumah Sakit Umum Pusat di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ditetapkan sebagai rumah sakit kelas A, yaitu tingkat tertinggi dalam sistem rumah sakit di Indonesia. Perubahan nama menjadi RSUP Prof. Dr. IGNG Ngurah pada tahun 2022. Perubahan nama ini bertujuan untuk menghormati Profesor Dr. Ida Bagus Gede Ngurah Ngoerah, seorang tokoh penting dalam dunia kedokteran dan pendidikan kedokteran di Bali, sekaligus pendiri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Meski nama berubah, masyarakat Bali masih sering menyebutnya sebagai Rumah Sakit Sanglah. DPK PPNI Pura-Pura Perkembangan paling signifikan saat ini adalah pelantikan Dr. I Gusti Ngurah Ketut Sukadharma, Eskop Mkes, sebagai Direktur Utama RSUP Prof. Ngurah pada Februari 2026. Hal ini menjadi catatan sejarah penting karena beliau tidak hanya memimpin rumah sakit, tetapi juga merupakan Ketua DPW PPNI Provinsi Bali. Kondisi ini menciptakan sinergi yang sangat kuat antara manajemen rumah sakit dan organisasi profesi perawat. Fokus utama kepemimpinan saat ini adalah membawa RSUP Prof. Ngurah menjadi pusat unggulan di Asia Pasifik dan memperkuat medical tourism. Di tingkat rumah sakit, organisasi ini secara teknis dijalankan oleh Dewan Pengurus Komisariat atau DPK PPNI RSUP Prof. Ngurah. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah bagi ribuan perawat di RS tersebut. Pengembangan profesional antara lain yaitu memfasilitasi sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan pengurusan SDR atau SIP melalui platform Satu Sehat Kemenkes. Untuk transformasi digital dan layanan, yaitu PPNI RSUP Prof. Ngurah telah mengadopsi sistem informasi yang lebih modern melalui portal resmi mereka. Anggota ini dapat mengakses layanan keanggotaan, publikasi ilmiah, dan informasi pengembangan profesi secara daring. Hal ini sejalan dengan transformasi kesehatan nasional yang mengedepankan integrasi data. Untuk nilai organisasinya yaitu satu keluarga saling menguatkan. Nilai kekeluargaan dan solidaritas dalam berbagai kegiatannya, DPPK PPNI RSUP Prof. Ngurah menekankan bahwa mereka bukan sekedar organisasi profesi yang kaku, melainkan sebuah komunitas yang menjaga ikatan emosional antara sejawat baik di dalam lingkungan kerja maupun di luar tugas profesional. Kesimpulannya, yaitu PPNI RSUP Prof. Ngurah saat ini merupakan salah satu komisariat terkuat di Bali dengan akses langsung ke kebijakan rumah sakit, didukung oleh digitalisasi layanan, dan memiliki solidaritas internal yang tinggi untuk mendukung visit rumah sakit menuju standar internasional. Rumah Sakit Rujukan Nasional di Bali kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. RSUP Prof. Ngurah dipercaya menjadi tuan rumah forum internasional bergengsi, yaitu Asia Medical Week atau AMW 2025. Acara ini digelar di lantai 5 Poliklinik RS Ngurah dan menghadirkan para pemimpin rumah sakit, praktisi medis, akademisi, peneliti, hingga pelaku industri kesehatan dari berbagai negara di Asia. Mengusung tema Bridging Nations Healing Futures,
forum ini menjadi wadah kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan kesehatan global. Asia Medical Week hadir sebagai ruang strategis untuk memperkuat jejaring riset, berbagi inovasi, serta mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan di seluruh kawasan Asia. Dalam forum internasional ini, RSUP Prof. Ngurah tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk terus bertransformasi. Direktur Pelayanan Medik Keperawatan Penunjang RSUP Prof. Ngurah, Dr. Imade Darmajaya, menegaskan bahwa rumah sakit tengah mempersiapkan langkah besar dalam pemanfaatan teknologi modern. Fokus utama yang ingin dipelajari adalah penggunaan Artificial Intelligence atau AI, serta teknologi robotik dalam pelayanan medis. RS Ngurah berencana belajar dari Tiongkok yang dinilai telah lebih maju dalam penerapan AI dan robotik di sektor kesehatan. Langkah ini akan diusulkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran, sehingga inovasi tersebut dapat segera direalisasikan. Justru harus langsung melompat ke level yang lebih tinggi agar bisa beradaptasi langsung lebih cepat. Sebagai langkah awal, RSUP Prof. Ngurah menargetkan penerapan teknologi robotik pada bidang urologi, khususnya operasi saluran kemih. Teknologi robotik diyakini dapat meningkatkan presisi tindakan bedah, meminimalkan risiko komplikasi, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Kedepannya, para dokter di RS Ngurah diharapkan mampu mengoperasikan sistem robotik secara mandiri dan mengintegrasikannya ke dalam AI, ke dalam sistem pelayanan rumah sakit. Transformasi ini bukan hanya soal kecanggihan alat, tetapi tentang peningkatan kualitas layanan dan keselamatan pasien. Asia Medical Week 2025 menjadi momentum penting bagi RSUP Prof. Ngurah untuk memperluas kerjasama internasional dan memperkuat posisinya sebagai rumah sakit rujukan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, RSUP Prof. Ngurah menunjukkan bahwa transformasi layanan kesehatan Indonesia menuju era digital dan robotik bukan lagi sekedar wacana, tetapi sebuah langkah nyata menuju masa depan pelayanan medis yang lebih modern, presisi, dan berdaya saing global. Perjalanan RSUP Profesor Dr. IGNG Ngurah sejak berdiri sebagai RSUP Sanglah hingga menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas A menunjukkan transformasi yang tidak hanya berkembang dari sisi pelayanan medis, tetapi juga dari sisi tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif Smart Governance, RS Ngurah dapat menjadi best practice karena mencerminkan kedudukan dan peran ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. ASN di lingkungan rumah sakit menjalankan 3 fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat bangsa. Yang pertama, dari sisi akuntabilitas dan transparansi, rumah sakit menunjukkan respon terbuka terhadap berbagai isu publik, mulai dari kasus keamanan hingga persoalan etik dan pendidikan. Evaluasi dan kebijakan korektif dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Yang kedua, dari sisi adaptif dan inovatif, RS Ngurah aktif mendorong transformasi digital dan peningkatan kompetensi SDM. Komitmen mempelajari teknologi AI dan robotik melalui forum internasional seperti Asia Medical Week 2025 menunjukkan orientasi global dan kesiapan menghadapi era pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Ketiga, dari sisi sinergi kelembagaan, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta penguatan organisasi profesi perawat mencerminkan tata kelola kolaboratif dan berbasis merit. Dengan demikian, RSUP Profesor Ngurah bukan hanya pusat layanan kesehatan, tetapi juga contoh konkret bagaimana institusi pemerintah dapat menerapkan prinsip good governance transparan, akuntabel, responsif, dan berbasis digital. Inilah wujud nyata smart governance di sektor kesehatan, pelayanan publik yang profesional, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Prof.